Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Chelsea Adila Fitri dari Universitas Muhammadiyah Semarang dari Prodi S1 Pendidikan Matematika dengan NIM 15142520019. Hai teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan nomor seri yang ada di dalam produk? Kenapa angka dan hurufnya tidak ada yang bersusunan sama? Nah, ada loh ilmu yang mempelajari tentang susunan objek yang memperhatikan susunan dan urutannya. Nah, ilmu apakah itu? Di sini kita akan mempelajari penyusunan objek-objek apabila memperhatikan urutannya. Contohnya, apabila terdapat 3 bendera yang akan disusun, maka kemungkinan susunannya adalah Indonesia, Korea, Jepang, Indonesia, Jepang, Korea, Jepang, Indonesia, Korea, Jepang, Korea, Indonesia, Korea, Jepang, Indonesia, dan Korea, Indonesia, Jepang. Jadi, dari 3 bendera berbeda, jika disusun berjajar akan menghasilkan 3 susunan berbeda. Suatu susunan tersebut merupakan permutasi loh. Menarik bukan? Pada video ini, saya akan membahas 3 jenis permutasi. Yaitu yang pertama ada permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Yang kedua, permutasi R unsur dari N unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Yang pertama ada permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Yaitu permutasi N elemen, di mana permutasi terdiri dari R unsur dari N elemen, dengan R harus kurang dari N. Dan di sini adalah sebuah rumusnya. Nah, P ini adalah lambang dari permutasi. N adalah banyaknya atau jumlah keseluruhan, dan R ini adalah jumlah dari yang akan kita susun nantinya. Di sini ada 3 bentuk. Ada PN, R, NPR, atau PNR. Kalian terserah mau pilih yang mana, mau memakai yang mana, sesuai yang kalian ingat. Posisi N dan juga posisi R jangan sampai tertukar. Nah, di sini yaitu rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Tahukah kalian kalau 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1? Nah, kalian udah tahu belum kalau faktorial itu seperti apa? Di sini saya akan jelaskan contohnya 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Jadi 4 faktorial adalah 24. Nah, gimana kalau 5 faktorial? 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120, 120 kali 1, 120. Jadi 5 faktorial yaitu 120, seperti itu. Paham ya teman-teman? Setelah ini kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah restoran memiliki 8 juru masak. Dari 8 orang tersebut, akan 3 orang telah dialokasikan untuk membuat gulai, rendang, dan rawon secara acak. Tentukan berapa banyak cara juru masak dipilih. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Di sini rumusnya N faktorial per N min R. Kita cari dulu N-nya berapa. N-nya berapa teman-teman? Jumlah dari keseluruhannya yaitu 8. Oke. R-nya? R-nya adalah banyaknya yang akan kita susun. Berapa banyak yang akan kita susun? Ada 3. Yaitu 3 orang untuk membuat gulai, rendang, dan rawon.
yang akan dipilih secara acak. Kita tulis R sama dengan 3. Oke, setelah ini kita masukkan angka ini ke dalam rumus, kita substitusikan, menghasilkan n faktorial, yaitu 8 faktorial per n min R, 8 min 3 faktorial. 8 faktorial yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 8 kali, 8 kurangi 3 sama dengan 5, jadi 5 faktorial. Nah, kenapa 8 kali 7 kali 6 kali 5? Kenapa berhentinya di 5 faktorial? Karena agar bisa kita coret atas dan juga bawah. Kita coret 5 faktorial, kita coret dengan 5 faktorial. Nah, sisa 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7, 56. 56 kali 6 yaitu 336. Seperti itu. Paham ya teman-teman gimana cara mengerjakan rumus permutasi dengan jenis yang permutasi R unsur dari N unsur. Nah, ini kita lanjut ke jenis permutasi yang kedua, yaitu permutasi N unsur dari N unsur yang sama. Nah, di sini, jika ada objek yang sama di antara objek yang diatur, prinsip-prinsip berikut dapat menentukan jumlah formasi susunan, yaitu banyaknya permutasi dari A, B, C sama dengan N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial. Nah, A, B, C ini apa sih? Kita langsung aplikasikan ke dalam soal ya. Contoh soalnya, tentukan banyak susunan 10 huruf dari huruf Kalimantan. Oke, kita masukkan dulu rumusnya. Di sini kita akan mencari N-nya terlebih dahulu. N-nya aja berapa? Berapa banyak huruf yang ada di huruf Kalimantan ini? Kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf pada kata Kalimantan. Jadi N sama dengan 10. Oke, setelah ini kita cari huruf yang sama. Nah, jika hanya ada satu huruf, tidak perlu ditulis. Kita akan menulis huruf yang sama yang berada dalam satu kata tersebut. Contohnya seperti ini, K. K hanya ada satu, jadi tidak perlu ditulis. Selanjutnya ada A. A, apakah ada yang sama? Ada ya. Ada berapa huruf A dalam kata Kalimantan ini? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Kita tulis di sini. A sama dengan 3. Lalu kita cari lagi huruf yang sama. Ada lagi huruf yang sama? Iya, ada, yaitu N. Ada berapa N? Ada 1, 2. N sama dengan berapa? Ada 2. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. N faktorial yaitu 10 faktorial per A faktorial kali B faktorial sama dengan A-nya. Nah, di sini yang sama ada A dan N, yaitu ada 3 dan juga 2. Jadi 10 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, 10 faktorial yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, kenapa 2 kali 1? Karena 2 faktorial ini sama dengan 2 kali 1. Hanya satu saja yang dijabarkan, yang satunya tidak perlu, karena biar bisa kita coret dengan yang atasnya. Oke, kita coret terlebih dahulu. 3 faktorial kita coret, 3 faktorial kita coret. Nah,
Di sini apakah ada lagi yang bisa kita coret? Ada ya, yaitu 2 dengan 10. 10 bagi 2 dapat 5. Jadi, 5 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hanya tinggal angka-angka ini yang tersisa. Maka kita kalikan semuanya. Menghasilkan 302.400. Nah, sudah sampai di sini adalah hasil dari jenis permutasi yang kedua. Contoh jenis permutasi yang kedua. Paham ya teman-teman? Setelah ini kita lanjut ke jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Permutasi n item dari n objek yang disediakan dapat ditulis menjadi sebagai berikut. Nah, di sini n item dari n objek berarti n permutasi dari n. Nah, sama dengan rumusnya yaitu n faktorial per n min n faktorial sama dengan n faktorial per n kurangi n sama dengan 0. Jadi, per 0 faktorial sama dengan n faktorial per, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi, n faktorial per 0 faktorial sama dengan n faktorial per 1. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soalnya. Permainan tradisional Galasin atau Gobak Sodor terdiri atas 6 orang. Banyaknya cara untuk menyusun formasi yang terdiri atas 6 orang tersebut adalah, nah, di sini sudah saya sediakan rumusnya yang tadi, yaitu rumusnya adalah n faktorial per 1. Kita cari n-nya berapa? N-nya, iya betul, n-nya ada 6. Karena di sini hanya ada 6 orang. Dan yang dicari adalah banyaknya cara untuk menyusun formasi dari 6 orang tersebut. Jadi, n dari n. Seperti itu. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, n faktorial per 1 sama dengan 6 faktorial per 1. Sama dengan 6 faktorial yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Maka kita hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 720 per 1. 720 bagi 1 sama dengan 720 seperti itu. Ini adalah hasil dari contoh soal permutasi jenis ketiga. Oke, dari ketiga jenis permutasi yang telah saya jelaskan, semoga teman-teman paham dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.